Universitas Uneosatel adalah universitas Adiba, Felis, dan juga Nesha mengenyam pendidikan. Dan disinilah menjadi saksi biru kejutan teristimewa untuk memulainya penyatuan cinta suci, yaitu pernikahan. Kamu kasih aku kejutan seperti ini, bukan berarti aku gak marah lagi ya, ujar Adiba, mengerutkan bibirnya lucu. Xavier yang melihat itu gemas dibuatnya. Yaps, benar sekali. Saat ini mereka berdelapan tengah melakukan liburan ke lanskap pegunungan bersalju. Sebenarnya, Adiba, Felis, dan Nesha tidak bisa libur. Tetapi Xavier bertindak gercep sebelum Adiba menolaknya. Ia sendiri yang meminta izin untuk ketidakhadiran Adiba, Felis, dan juga Nesha beberapa hari ke depannya di kelas. Namun nilai Adiba, Felis, dan juga Nesha tetap utuh, walaupun mereka tidak hadir di kelas. Kalau Sultan mah bebas ya, apapun bisa ia lakukan. Oh ya, calon istriku lagi ngambek. Tahu nggak baby, kalau kamu ngambek seperti ini semakin menggemaskan. Goda Xavier mengedipkan matanya dan mencucukkan bibirnya seolah-olah mencium. Sorry, gumelan kamu itu nggak mempan buat aku. Nggak mempan ya? Kalau gitu, bagaimana kalau dengan yang ini? Wah, Xavier mengecup sayang puncak kepala Adiba dengan lembut. Adiba terdiam mematung dengan wajah yang memerah merona. Matanya juga membulat sempurna. Detik itu juga, Adiba mendorong Xavier menjauh darinya. Bagaimana baby? Apa kamu masih ngambek? Goda Xavier mendekatkan wajahnya sedekat mungkin dengan wajah Adiba. Kedua manik mata mereka saling bertemu. Deru nafas hangat saling menyapa wajah mereka satu sama lain. Apaan sih? Sudah aku bilang, jangan sentuh aku seperti itu. Kalau Bilqis lihat bagaimana? Dia akan marah besar sama kita. Dan lagi, aku dan kamu belum resmi menikah. Jadi hal itu dilarang dalam agama kita, ujar Adiba gelagapan grogi dengan wajah yang semakin memerah merona. Adiba tidak berani menatap Xavier. Ia menoleh ke samping. Menyebalkan sekali. Seharusnya aku memukulnya hingga babak belur. Tapi entah kenapa aku malah gak bisa berbuat apapun. Nih lagi, jantung berdetak sangat kencang. Bagaimana kalau dia dengar? Kan bisa jatuh harga diri aku. Gumam Adiba di dalam hatinya kesal. Baby, kamu semakin menggemaskan. Kalau seperti ini, aku jadi makin gak sabar ingin menghabiskan hidupku bersama denganmu. Xavier menarik Adiba masuk ke dalam pelukannya. Adiba berontak di dalam pelukannya Xavier. Namun apalah daya Adiba, ia tetap saja tertahan di dalam pelukan Xavier. Pasalnya, tenaga Xavier jauh lebih kuat dibandingkan dirinya. Tenang saja, Bilqis nggak ada di sini sayang. Jadi kita bisa saling melepaskan rindu. Biarkan kita seperti ini sebentar saja. Aku mohon, 2 bulan tidak bertemu denganmu, rasanya aku hidup tanpa nyawa, ujar Xavier semakin mengemas Adiba ke dalam dekapan hangatnya, mengelus lembut kepala Adiba yang tertutup oleh hijabnya. Xavier, ini salah, ini gak benar. Kalau kamu meluk aku seperti ini terus-menerus, kasihan sama papa aku. Papa yang akan menanggung dosa karena perbuatan anak gadisnya, ujar Adiba yang masih berusaha menjauhkan tubuh Xavier darinya. Iya sayang, aku tahu, tapi aku tidak bisa menahan rasa rindu ini. Xavier akhirnya melepaskan pelukannya. Kedua tangannya memegang erat kedua bahu Adiba. Ih, kamu ini semakin menyebalkan. Adiba memukul-mukul dada bidang Xavier. Dasar bucin, sambung Adiba. Biarin aja, kan bucinnya sama calon istri sendiri. Wajah kamu merah karena kedinginan atau kamu lagi tersipu malu? Goda Xavier lagi. Au jawab Adiba kesal. Felis, Nesha, Bilqis, Marvin, Rangga dan juga Fraka. Sesuai dengan perkataan Xavier barusan, mereka memang tidak ada di sekitar Adiba dan Xavier. Namun mereka masih berada di kawasan lanskap pegunungan bersalju. Seperti biasa,
Mereka mengambil banyak momen melalui kamera. Seperti biasanya, yang paling heboh adalah Bilqis dan Marvin. Pluk! Sebongkah salju menerpa tubuh Adiba dan Safir. "Kak, ayo lempar balik!" teriak Bilqis dari kejauhan. Adiba dan Safir saling melempar pandang, lalu mengangguk serentak. Tawa bahagia, tawa canda, melengkapi suasana berlibur mereka semuanya. Safir yang tidak pernah mau menjauh dari Adiba, dan Adiba yang selalu menghindar dari Safir. WK. Habisnya Safir kalau sudah dekat dengan Adiba, bawaannya memeluk terus. "Indah banget kan malam ini?" ujar Felis menatap langit yang penuh dengan bintang yang berkelap-kelip di langit. "Iya, indah banget," jawab Rangga. Kamu sudah punya pacar?" tanya Rangga dengan nada coolnya. "Belum," jawab Felis sembari tersenyum manis dengan mata yang masih menatap langit hitam. Rangga menoleh ke arah Felis. "Cantik," ujar Rangga. "Iya kan, cantik langitnya." "Bukan langit, tapi kamu yang cantik," ujar Rangga seketika. Felis yang tertohok. "Dasar playboy," ujar Felis dengan sinisnya. "Aku nggak playboy kok, aku mantan playboy. Kalau untuk saat ini, aku ingin serius menjalankan hubungan hingga ke jenjang pernikahan," ujar Rangga. "Oh, lah, kok cuman protes Rangga dengan wajah kesalnya. "Terus aku harus bilang apa?" tanya Felis datar. "Baiklah, kalau gitu kamu jawab saja pertanyaanku yang satu ini. Maukah kamu jadi pacarku?" tanya Rangga memegang erat kedua tangan Felis. "Pacar? Bukankah ini mendadak?" "Enggak apa-apa, kita jalin saja dulu. Aku cinta sama kamu sejak dulu. Tapi aku belum berani mengungkapkan isi hatiku seperti ini. Aku mohon jangan tolak. Aku benar-benar serius sama kamu. Kalau kamu belum cinta sama aku akan terus sirami cinta di hatimu." "Iya, aku mau jadi pacar kamu. Tepati janji kamu ke aku ya. Kalau enggak, aku akan lepaskan kepala kamu dari badan kamu itu." "Jadi kita sudah pacaran?" tanya Rangga lagi yang tidak percaya. Dan Felis pun mengangguk dengan senyum termanisnya. "Yes!" Rangga memeluk erat tubuh Felis. "Ya sudah, yuk kita samperin mereka. Nanti kita nggak kebagian jagung," ajak Felis dan diangguki oleh Rangga. Felis dan Rangga berjalan sambil pegangan tangan. Sesekali Rangga merangkul bahunya Felis. Senyum mereka terukir jelas di wajah mereka masing-masing. Wah, ini nggak bisa dibiarin. Tampaknya ada pasangan baru nih," ujar Marvin geleng-geleng kepala. "Priwit, cie, ada yang baru jadian nih," ujar Fraka. Felis dan Rangga tampaknya malu-malu mendengar ledekan dari sahabat-sahabatnya. "Felis, aku nggak nyangka membiarkan aku jomblo sendirian. Hiks. Rengek Nesha. Detik berikutnya Marvin perlahan-lahan mendekati Nesha. Babang siap kok menjadi pendamping hidupmu, Dedek," gombal Marvin di telinganya Nesha. "Iuh, menggelikan sekali," ujar Nesha mendorong Marvin hingga jatuh. Jadi nggak ada satupun yang mau bantuin gue bakar jagung sama barbeque," ujar Fraka dengan wajah masamnya, menghela nafasnya kasar. "Kalau mau bucin-bucinan di sini mendingan kalian enyah saja," sambungnya semakin kesal. "Kasiannya Kak Fraka, yuk kita bantu," ujar Bilqis. "Makanya kalau jadi cowok jangan terlalu dingin, makanya jomblo. Iri kan lihat kita yang lagi bucin-bucinnya," ledek Rangga. Sedangkan Fraka semakin memberikan mata tajamnya pada Rangga, sembari melempar sendok di tangannya pada Rangga. Tawa mereka pecah. Acara barbeque dan bakar-bakaran jagungnya nggak jadi deh. Pasalnya mereka saling kejar-kejaran. WK. Cahaya matahari menyinari keindahan pagi. Kelima pangeran tampan tengah bersiap-siap untuk kembali ke Indonesia. Yaps, benar sekali. Sudah 1 minggu kelima pangeran tampan itu menghabiskan waktu di Swiss. Waktunya mereka kembali ke Indonesia.
Baby, ingat ya pesan aku. Jaga mata, jaga hati. Kamu milikku, ujar Safir yang gak pernah bosan mengatakan hal itu pada Adiba. Tunggu dulu, sejak kapan kau manggil aku dan kamu? Enggak gue dan lo lagi, tanya Adiba dengan wajah remehnya. Kita kan gak lama lagi mau nikah, jadi gak boleh ada panggilan lo gue lagi. Kita kan pasangan romantis, bukan Tom and Jerry baby, gumal Safir menoel kepala Adiba. Cih, dasar gombal, ketus Adiba. Biarin aja. Di seberang sana, Felis dan Rangga sepertinya enggan untuk berpisah. Lihat saja, mereka masih saja berpelukan dengan erat. WK, dasar bucin ya. Bucinnya melebihi Safir dan Adiba nih. Baby, my honey, sweetie, aku gak mau pisah dari kamu. Kita nikah aja yuk, supaya kita bisa bersama seperti ini, ujar Rangga dengan ekspresi tergemoynya. Ayo, ujar Felis juga. Tapi kita gak bisa nikah cepat. Kita harus nungguin Adiba dan Safir nikah. Kalau kita nikah duluan, Safir akan memenjarakan kita. Wah, mensedihkan sekali nasib kita. Idih, jijik gue lihat lo berdua, ujar Praka sembari menghela nafasnya kasar. Yelah, sudah dong, kalian kenapa berantem mulu sih? Skuilah, kita mau berangkat lagi. Jangan berantem mulu, lebih baik kita meninggalkan kenangan indah, ajak Marvin menarik Praka dan Rangga yang saling melempar pandangan tajam. Cekrek, cekrek, cekrek. 100 foto diambil dengan berbagai gaya. WK, itu pasti ulahnya Bilkis. Siapa lagi kalau bukan Bilkis coba, si hobi berfoto. Kak, cepetan dong selesai kuliahnya. Sepi tahu kalau nggak ada kakak di rumah, nggak ada teman berdebat, dan Bang Safir juga nggak ada datang ke rumah. Kan aku jadi makin kesepian, rengek Bilkis di dalam pelukan Adiba. Lulu, adik kesayangan kakak, jangan sedih dong, kan sudah besar. Kakak janji akan secepatnya lulus, jawab Adiba menenangkan Bilkis. Kata siapa abang gak mau datang ke rumah? Abang ada kerjaan penting. Nanti kalau kamu sudah bekerja, kamu akan tahu rasanya seperti apa, tahu Safir menjelaskan pada Bilkis. Iya deh, kalau gitu kita pamit dulu ya kak dan semuanya. Assalamualaikum, ujar Bilkis melambaikan tangannya pada Adiba, Felis dan juga Nesha. Waalaikumsalam, jawab ketiganya serentak. Kalian hati-hati ya di jalan dan jangan lupa baca doa juga, ujar Adiba dan melihat satu persatu kelima pangeran itu masuk ke dalam pesawat. Adiba, Felis dan Nesha membalikkan badannya untuk kembali ke asrama masing-masing. Sedangkan Safir tengah berlari mengejar ketiga bidadari surga itu. Setibanya di dekat Adiba, Safir menarik Adiba lalu, Safir melayangkan kecupan sayang di pipi kanannya Adiba. Setelahnya ia kembali berlari menuju jet pribadinya. Ingat ya sayangku, calon istriku, jaga mata jaga hati. Kalau kamu sudah lulus kuliah, kita akan nikah. Kamu milikku seutuhnya, teriak Safir dari kejauhan, sembari memberikan kiss jauhnya. Safir, aku benci sama kamu, dasar cowok mesum, ujar Adiba berteriak. Sedangkan kedua sahabatnya meleot melihat keromantisan Safir pada Adiba. Tapi untung saja Bilkis nggak lihat. Kalau lihat mungkin tamat riwayat Safir dan Adiba. Gitu-gitu Bilkis tidak pernah ada rasa takutnya pada Safir kalau sudah menyangkut kehormatan si kakak. WK.